pemotongan pajak pasal 21 dan pasal 26. Siapa saja sih yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26? Pertama ada pemberi kerja, yang kedua ada instansi pemerintah, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada orang pribadi dan badan, dan yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Ada pemberi kerja. Apa sih pemberi kerja itu? Yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada penyelenggara kegiatan dan masuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenan dengan suatu kegiatan. Apa saja yang meliputi itu? Yang pertama ada Kartu Perwakilan Negara Asing, yang kedua ada organisasi internasional yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 CUU PPH dan diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional. Ada juga yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Dan yang terakhir ada orang pribadi, maksudnya yang pertama tidak melakukan kegiatan usaha atau freelance, yang kedua melakukan kegiatan usaha dan untuk mengerjakan orang pribadi yang hanya melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan yang tidak terkait dengan kegiatan berusaha. Adapun tahap-tahap hak dan kewajiban pemotong. Yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemotong wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 atau 26 yang tertang. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 atau 26 dan wajib menyimpan catatan perhitungan tersebut. Yang ketiga, bayar. Menyetorkan PPh pasal 21 atau 26 hasil pemotongan ke kas negara. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau dengan tarif sebesar 0%. Ada juga nih penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 atau 26, yaitu pegawai tetap, yang kedua pensiun, yang ketiga anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan yang tidak teratur, yang keempat pegawai tidak tetap, yang kelima pegawai yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, dan lain-lain. Yang keenam peserta kegiatan seperti peserta perlombaan, peserta rapat, peserta kepanitiaan, dan peserta pendidikan. Yang ketujuh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Yang terakhir mantan pegawai. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 atau 26 yang tidak termasuk pihak yang dipotong ada dua, yaitu satu, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 1 huruf B UU PPh dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak memiliki penghasilan lain di luar jabatan dan negara asing yang bersangkutan memberikan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan negara Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan atau usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan. Yang kedua, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong pasal PPh 2126, pemotongannya dikenakan tarif 0%. Yang ketiga, pada masa pajak terakhir atas perhitungan pajak setahun ternyata mendapatkan lebihan pemotongan PPh pasal 21 berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari pemotong pajak.
Dan yang terakhir, keempat, wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diperoleh, baik yang telah dipotong maupun tidak potong dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.